I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Koreksi faktor daya diterapkan untuk menetralkan sebanyak mungkin arus magnetisasi dan untuk mengurangi kerugian di sistem distribusi. Ini akan memperbaiki beban linear dengan kapasitor koreksi faktor daya pasif. Juga beban non-linear akan mengubah bentuk daya yang ditarik dari sistem. Perangkat yang digunakan untuk koreksi faktor daya akan berada di gardu pusat. Itu dapat memperbaiki faktor daya dan membantu dengan tagihan listrik yang lebih rendah. Perlu disebutkan bahwa faktor daya yang buruk akan menarik lebih banyak daya daripada faktor daya lebih baik untuk jumlah konsumsi daya yang sama. Dengan melakukan perbaikan pada faktor daya, Anda dapat meminimalkan konsumsi daya. Teknologi ini akan memungkinkan sistem Anda menarik lebih sedikit daya reaktif. Oleh karena itu, ini dapat membantu mengurangi tagihan energi bulanan dan juga mengatur biaya kapasitas. Periode pengembalian untuk koreksi faktor daya adalah salah satu antara dari 1 tahun dan 3 tahun. Oleh karena itu, Anda dapat mempertimbangkan investasi ini untuk mendapatkan keuntungan setiap bulannya. Ketika sampai pada faktor daya yang buruk, mereka dapat menyebabkan penurunan tegangan dan kehilangan daya. Kedua faktor ini dapat menyebabkan panas berlebih dan menyebabkan kegagalan motor. Jika Anda memiliki faktor daya yang buruk dalam sistem kelistrikan Anda dapat memasang teknologi koreksi faktor daya untuk menghindari kerusakan yang mahal. Penambahan ini akan menurunkan permintaan listrik di sistem Anda dan meningkatkan stabilitas efisiensi. Selain itu, koreksi faktor daya dapat membantu Anda mengetahui tingkat konsumsi daya Anda. Nah, selanjutnya bagaimana menghitung koreksi faktor daya? Langkah yang pertama, mulailah dengan beban sebenarnya. Anda harus menghitung KW atau beban aktual. KW sama dengan arus I dikali volt dikali faktor daya atau PF kali akar 3. Langkah kedua, pada langkah ini Anda harus menghitung KVAR atau koreksi faktor daya yang diperlukan. Koreksi faktor daya KVAR sama dengan KW dalam kurung tan theta I dikurang tan theta D. Theta D yaitu faktor daya diperlukan, sedangkan theta I yaitu faktor daya awal. Nah, langkah ketiga yaitu Anda harus menghitung KVAR atau koreksi faktor daya aktual. KVVR PF sama dengan tan theta I dikurang koreksi KVAR. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat menghitung koreksi faktor Anda. Yang kedua yaitu kapasitor bank. Kapasitor bank memiliki peranan penting dalam dunia kelistrikan. Secara umum, komponen ini merupakan kumpulan dari beberapa kapasitor yang dihubungkan secara seri atau paralel satu sama lain untuk menyimpan energi listrik. Penyimpanan yang dihasilkan kemudian digunakan untuk menetralkan atau memperbaiki kelambatan faktor daya dan meningkatkan jumlah keseluruhan energi yang tersimpan. Kapasitor bank adalah kelengkapan listrik yang memiliki sifat kapasitif. Kapasitor bank yang sering dipasang pada industri atau pabrik-pabrik yang memiliki kebutuhan daya listrik besar. Namun, saat ini kapasitor bank juga digunakan pada rumah-rumah dengan tujuan menghemat daya listrik yang dikeluarkan. Nah, fungsi kapasitor bank. Fungsi kapasitor bank yang paling utama yaitu sebagai penyeimbang muatan induktif. Seperti yang kita ketahui, muatan listrik terdiri dari muatan reaktif, induktif, dan kapasitif, di mana kelengkapan listrik yang sering dipakai dan dijumpai memiliki karakteristik induktif, sehingga untuk menyeimbangi karakteristik muatan listrik yang demikian perlu diaplikasikan kapasitor yang berperan sebagai muatan kapasitif. Fungsi kapasitif bank adalah untuk memperbaiki faktor daya jaringan, mengurangi kerugian jaringan, menetralkan atau meniadakan tegangan yang turun, dan memperbaiki stabilitas tegangan. Ada beberapa fungsi kapasitor bank antara lain. Yang pertama, menghemat tagihan listrik. Kapasitor bank
dinilai dapat menghemat tagihan listrik. Angka penghematan yang dihasilkan ini tergantung pada peralatan elektronik atau kelistrikan yang digunakan pada rumah atau tempat industri. Yang kedua, memperpanjang umur peralatan elektronik. Dengan menggunakan kapasitor bank, peralatan elektronik tidak akan cepat rusak. Hal ini dikarenakan daya listrik yang digunakan oleh peralatan elektronik tersebut menjadi stabil dengan kapasitor bank. Arus listrik yang naik, turun, atau tidak stabil akan membuat peralatan elektronik cepat mengalami kerusakan. Yang ketiga, yaitu memaksimalkan daya terpasang. Dengan kapasitor bank, distribusi aliran listrik menjadi lancar dan daya yang terbuang sia-sia. Misal Anda memiliki lampu dengan daya 5 watt, maka daya yang digunakan akan tetap 5 watt. Yang keempat, menjaga kabel instalasi dari overload atau kelebihan beban. Fungsi kapasitor bank lainnya adalah menjaga kabel instalasi tidak kelebihan beban daya. Kabel yang tidak kelebihan tidak akan mengalami panas berlebihan pada sebuah instalasi listrik di rumah atau tempat industri. Salah satu cara mengetahui apakah instalasi listrik Anda kelebihan beban adalah coba untuk memegang tembok yang dekat dengan instalasi listrik. Jika panas, maka instalasi listrik mengalami kelebihan beban daya. Yang kelima, listrik tidak mudah anjlok. Dengan kapasitas bank, instalasi listrik yang terpasang tidak mudah anjlok atau turun pada saat pemakaian dengan beban maksimal. Setelah mengetahui fungsi kapasitor bank, Anda pasti tertarik untuk mencoba alat ini. Kapasitor bank dinilai mampu menghemat listrik, namun sebenarnya ada beberapa cara lain untuk menghemat listrik tanpa kapasitor bank. Dan yang ketiga atau yang terakhir, hubungan koreksi faktor daya dan kapasitor bank. Daya listrik yang dipasok oleh PLN terdiri dari dua jenis daya aktif dan daya relaktif. Kapasitor bank digunakan untuk memasok daya relaktif tersebut sehingga daya relaktif yang dipasok PLN menjadi berkurang, sehingga tagihan listrik kepada PLN juga berkurang. Kapasitor dapat memperkecil sudut PHI atau kosinus dari sudut fase antara arus dan tegangan. Dengan menyediakan kapasitansi tambahan pada sistem listrik untuk mengimbangi daya reaktif yang dihasilkan oleh beban induktif. Ketika kapasitor dihubungkan pada sistem listrik, kapasitor akan menyerap daya reaktif yang dihasilkan oleh beban induktif dan mengubahnya menjadi daya aktif yang berguna. Dengan demikian, faktor daya pada sistem listrik dapat ditingkatkan dan sudut PHI dapat diperkecil. Apabila ada kata dan penjelasan saya yang kurang mengerti, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.